Halo guys, David di sini dan ini adalah iPhone 8 Plus. HP ini adalah perangkat iOS pertama yang saya review karena selama ini saya memang cuma pernah nyobain HP dengan sistem operasi Android dan Windows Phone. Mungkin isi dari review ini bakal lebih berguna buat Anda yang punya niat pindah dari Android ke iOS, atau buat Anda yang bingung mau pilih Galaxy Note 8 atau iPhone 8 Plus, karena saya juga bakal sedikit-sedikit ngebandingin keduanya. Oh iya, buat Anda yang nunggu video versus HP ini sama Note 8, kayaknya saya nggak bakal buat videonya deh. Karena kedua HP ini udah mau saya jual buat beli iPhone X atau Pixel 2. Sampai sekarang saya belum tahu mau ambil yang mana sih, tapi semoga bisa dua-duanya. Kedua HP ini sendiri bakal muncul sekali lagi di video blind test kamera 5 HP yang terdiri dari iPhone 8 Plus, Galaxy Note 8, Pixel, Xiaomi Mi 6, dan Xiaomi Mi 1. Jadi tungguin aja. Oke, sekarang kita balik lagi ke toko utama kita di video ini. iPhone 8 Plus yang selanjutnya bakal saya sebut iPhone 8 aja ya, buat ngehemat kata. Secara penampilan, iPhone 8 ini kelihatan iPhone banget. What? Ya, maksud saya lihat aja bagian depannya, sama belakangnya juga. Semua orang yang ngeliat HP ini, apalagi kalau ngeliat logo Apple yang nempel, ya pasti langsung nyadar kalau HP ini adalah iPhone. Biasanya sih saya nggak masalah sama desain HP yang konsisten dan mudah dikenalin kayak gini. Justru itu malah bagus karena artinya desain dari Apple punya karakter yang kuat. Tapi ketika saya lihat kalender, saya langsung nyadar kalau ini tahun 2017, tahun dimana mayoritas brand udah mulai nerapin teknologi layar bezel-less ke HP-HP mereka. Kalau dibandingin sama bezel-less HP merek lain dan tentu saja iPhone X, desain dari iPhone 8 jelas lebih cocok buat dipajang di buku sejarah produk Apple yang harganya $300 itu. Tapi kalau desain iPhone 8 ini kita bandingin sama iPhone yang udah-udah, sebenarnya HP ini dapetin beberapa perkembangan kok. Perbedaan yang paling kentara di antara iPhone 8 dengan seri iPhone sebelumnya adalah penggunaan bahan kaca di bagian belakang bodinya. Saya pribadi paling suka sama kaca sebagai material bodi HP daripada metal atau plastik. Karena rasa mewahnya lebih dapat aja gitu, walaupun beresiko pecah kalau HP-nya jatuh. Material kaca di bagian belakang ini juga membuat iPhone 8 jadi bisa ngedukung fitur Qi wireless charging, sebuah fitur yang memang udah saatnya lah dikenalin oleh Apple. Secara keseluruhan, saya dapetin kesan yang suka nggak suka lah sama desain dari iPhone 8. Di satu sisi, penampilannya kerasa nggak sesuai sama biaya yang harus dikeluarin, tapi di sisi lain, build quality HP ini memang kerasa solid banget dan kerasa mewah di tangan. Oh iya, kayaknya ada satu fitur dari iPhone 8 yang bisa dipamerin lah ke pengguna iPhone X, yaitu Touch ID. Dan sebagai pengguna Android, saya iri banget sama fitur yang satu ini. Saya bukan iri sama kemampuan baca sidik jarinya. Kalau itu sih, HP Android 1 jutaan juga udah bisa. Saya irinya sama kemampuan dari Taptic Engine di HP ini yang bisa ngasih sensasi ala tombol fisik yang lagi ditekan. Saking miripnya sama sensasi dari tombol fisik beneran, saya sampai lupa kalau sebenarnya tombol home di HP ini cuma tombol sentuh doang. Tapi pas tombolnya nggak ngasih feedback apa-apa pas ditekan waktu HP-nya mati, saya jadi ingat kalau sebenarnya di dalam HP ini udah ada teknologi yang keren. Nggak bisa dibandingin lah sama sensasi ngeklik yang ada di tombol home Note 8. Kebiasaan neken tombol bohongan itu juga nggak berhenti sampai di tombol home aja, tapi berlanjut ke semua hal yang ada di dalam HP ini. Pokoknya kalau ada tombol yang kelihatan bisa ditekan, ya tekan aja, siapa tahu ada kejutan. Saya sendiri paling sering iseng manfaatin fitur bernama 3D Touch ini buat munculin beberapa pilihan perintah cepat di icon aplikasi. Terus saya juga seneng neken-neken icon yang ada di control center. Dan waktu kita mau ngedit suatu huruf pas lagi chat pun, fitur ini bisa kita manfaatin. Pokoknya keren dan intuitif banget lah. Oh iya, tadi saya ada sempat nyebut control center-nya ya. Tampilan control center di iPhone 8 ini termasuk baru karena HP ini udah pakai iOS 11. Sama kayak yang bisa kita temui di iPhone 5S, 6, 6S, dan 7. Duh, kapan update Android bisa sawet itu? Fitur-fitur yang ada di control center ini lumayan mirip sama yang ada di Android. Kita bisa ngatur jenis koneksi dengan cepat, ubah tingkat volume, brightness, hidupin center, dan lainnya. Kita juga bisa ngerekam layar HP ini tanpa harus install aplikasi tambahan. Tapi yang saya agak bingung kenapa tombol WiFi di sini nggak bisa munculin daftar WiFi yang lain ya. Buat Bluetooth juga sama. Kalau kita mau ganti sumber koneksi, kita harus masuk ke option buat ganti ke koneksi lain. Ini nggak nyaman. Selain itu, kita juga harus swipe 2 kali di bagian bawah buat munculin control centernya kalau kita lagi ada di aplikasi tertentu. Contohnya YouTube.
Masih banyak perbedaan antara iOS dan Android. Contohnya kayak sistem balik ke halaman sebelumnya, sistem pengaturan susunan aplikasi di home screen, dan lainnya. Tapi buat saya hal-hal itu bukan perbedaan yang penting dan masih bisa dibiasain lah. Saya cuma mau ngeluh satu hal tambahan aja. Google ada masalah apa sih sama iOS? Kayaknya gak akur banget gitu. Waktu saya mulai pakai iPhone 8 ini, saya paling ngerasa nggak nyaman sama integrasi keduanya yang jelek banget. Contohnya aplikasi WhatsApp. Waktu pindah ke sesama HP Android, semua rekaman chat saya pasti saya backup dan restore lewat Google Drive. Praktis banget lah. Tapi waktu saya mau restore ke iPhone, nggak bisa. Karena Apple maunya datanya diambil dari iCloud. Karena history chat WA di Android saya udah banyak banget dan susah kalau dihapus, akhirnya saya nggak pakai WA di iPhone, cuma Messenger aja. Terus pas saya mau login ke Tokopedia atau Bukalapak, ya biasanya saya sekali klik doang buat login pakai Google account. Di iOS, kita harus masukin email sama password lagi. Padahal saya udah login ke Google account di setting. Mau download data di Google Drive pun nggak bisa. Kita harus lihat langsung di dalam aplikasinya. Dan terakhir, mungkin ini lebih ke aplikasinya sih. Tapi data dari game Mobile Legends yang ada di Android nggak bisa kita reload di iOS dengan alasan beda platform. Mau pakai account Facebook juga nggak bisa. Mungkin hal-hal kecil kayak ginilah yang bikin orang ragu buat pindah OS, karena males mau ngatur-ngatur ulang lagi di OS yang baru. Mungkin hal ini juga yang bikin fanboy jadi semangat banget ngebelain masing-masing OS. Dari Google sama Apple-nya aja udah nggak akur gitu, jadi ya terima aja lah. Ngomong-ngomong soal main game, performa dari iPhone 8 ini memang sesuai sama legenda lah. Mulus banget. Kalau soal kecepatan ngebuka aplikasi sih, mungkin HP ini nggak jauh beda ya sama Note 8. Mungkin Note 8 kadang-kadang bisa lebih kenceng. Performa garang dari chipset A11 di HP ini baru bakal kerasa kalau kita kasih kerjaan yang berat-berat. Contohnya durasi buat ngerender editan video yang bakal jadi lebih cepat, atau kemampuannya buat ngerekam video 4K di 60 fps, atau video 1080p di 240 fps. Buat urusan performa, iPhone 8 memang nggak usah diraguin lagi. Menangnya jauh sama HP Android lain. Tapi ada satu hal dari iPhone 8 yang menurut saya kalah jauh dari Note 8, yaitu layarnya. Walaupun HP ini udah menggunakan panel IPS yang katanya IPS paling bagus, tapi tetap aja kualitasnya masih kalah menarik kalau dibandingin sama rival Android-nya. Memang sih, nggak sedikit orang yang lebih seneng sama warna di layar IPS karena kelihatan lebih natural. Tapi langkah Apple buat ngasih layar OLED buat iPhone X udah nandain lah kalau layar IPS bukanlah teknologi yang terbaik buat mereka. Resolusi layarnya yang cuma Full HD juga jelas kalah tajam daripada Quad HD di Note 8. Walaupun sebenarnya Full HD aja udah cukup sih, tapi kan ini HP belasan juta men. Mungkin layar dengan resolusi yang ala kadarnya itu dipakai Apple supaya HP ini lebih hemat baterai. Kalau memang itu tujuannya, bukan buat hemat ongkos doang, mereka sukses besar. Kayaknya jarang banget ada HP Android yang punya daya tahan baterai sehebat iPhone 8. Kalau ada pun, pasti HP-nya memang spesialisasi di baterai. Sektor lainnya ya biasa aja. Di iPhone 8 yang ngomong-ngomong cuma punya baterai 2600 mAh, saya dijamin bisa ngelewatin satu hari penuh tanpa harus cemas soal sisa baterainya. Pokoknya pasti nggak bakalan habis lah. Saya bahkan pernah beberapa kali bisa ngelalui 2 hari tanpa ngecas. Konsumsi baterai waktu HP ini standby juga luar biasa. Pas saya tinggal tidur selama 8 jam lebih, baterainya cuma berkurang sekitar 3-4% doang. Saya juga suka sama sistem audio di HP ini yang manfaatin earpiece sebagai speaker kedua. Jadi sistem audionya bisa stereo. Dan buat kualitasnya, walaupun memang kalah dari speaker boom sound di HTC, speaker di iPhone 8 jelas lebih bagus dari HP Android lain. Contohnya Note 8. Bassnya lebih nendang dan suaranya juga lebih jernih. Ayolah Android, HP lu udah punya earpiece, tapi kenapa nggak dimanfaatin juga buat speaker kedua? Color grading in camera is pretty amazing. It's actually overkill for me. During my time with the V30, I mainly stuck to simpler features like CineZoom.
a lower resolution sensor with a smaller aperture for the wide angle, so it's not as good in low light. And it's also not optically stabilized like the primary camera is. Sekarang kita bahas kameranya, yang UI-nya ternyata lumayan simpel. Di dalam aplikasi kamera bawaan, kita cuma bakal nemuin beberapa pengaturan kayak mode SDR auto, flash, live photo, timer, dan mode gambar. Di bagian bawahnya kita juga bisa milih mode pemotretan kayak mode portrait, slow-mo, dan lainnya. Tapi nggak ada mode manual di sini, agak aneh. Buat Anda yang biasa motret pakai HP Android, terutama HP Samsung, warna yang dihasilin kamera iPhone 8 bakal kerasa kusam. Karena foto dari HP Samsung dari dulu memang punya warna yang saturasinya lebih tinggi dari aslinya. Hasil foto dari kedua HP ini memang sama-sama udah bagus sih, baik dari soal detail, dynamic range, dan performa dalam low light juga bagus. Kalau Anda masih bingung soal kamera mana yang lebih cocok buat selera Anda, ikutin aja blind test nanti. Nanti di sana saya bakal kasih lihat foto tanpa ngasih tahu kamera mana yang dipakai buat motret. Pas Anda udah nentuin yang mana yang lebih bagus, baru saya kasih tahu jawabannya. Jadi penilaiannya nggak bakal dipengaruhi sama merek lah, semoga. Sementara buat mode portrait, kualitasnya juga udah bagus banget, tapi tentu aja masih bisa kita temui beberapa bagian foto yang fokusnya salah. Kita juga bisa ngasih beberapa efek lighting-lightingan ke objek yang kita foto pakai mode portrait. Lumayan lah buat hasil foto ala-ala studio profesional. Jadi kesimpulannya, apakah iPhone 8 Plus ini cocok buat dibeli? Tergantung. HP ini memang bagus banget, jangan salah sangka. Tapi seperti yang saya bilang di awal video, rasanya nanggung aja gitu kalau mau beli iPhone dengan model yang gitu-gitu aja di tahun 2017. Apalagi sebentar lagi iPhone X bakal mulai dijual walaupun katanya stoknya masih terbatas. Kalau misalnya Anda memang punya budget lebih, saya saranin tunggu iPhone X aja deh. Tapi yang pasti lihat-lihat reviewnya juga ya. Belum tentu HP-nya sebagus hype-nya, kayak Pixel XL2 yang katanya masih punya masalah di layar. Kalau Anda memang berniat buat hemat, walaupun kata hemat kurang cocok digabung sama kata beli iPhone, saya saranin ambil iPhone 7 Plus saja. Modelnya nggak jauh beda dan performanya juga nggak bakal kerasa beda jauh. Saya rasa iPhone 8 bakal cocok buat Anda yang mau model iPhone terbaru yang paling kejangkau. Terus juga masih betah sama fitur Touch ID dan pengen ngerasain fitur wireless charging. Selain itu, saya nggak kepikiran alasan lain sih. Kan iOS 11 juga bisa kita temui di iPhone 7 atau 6s atau 6 atau 5s, ya begitulah. Saya masih sedih sama update OS Android. Demikian review gadgetin untuk iPhone 8 Plus. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike aja jika tidak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk!